Ini bintit, bule. Bule? Apa ya? Pokoknya kita harus serang. Mikir, Wi. Nyerang. Pakai ginian nih, pakai sapu gitu, pakai gituan mah preman kagak bakalnya takut, Wi. Itu mah buat ngeduk sampah. Justru sebaliknya, Mak. Sambil menunggu preman-preman itu datang, Mak kan bisa nyapu-nyapu halaman dulu. Wi, gua kagak nunggu. Bartami. Bartami. Iya, Kong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa, Kong? Ini beneran, Bartami, bahwa apa minta untung tinggal di sini? Hah? Iya, bener. Gua keberatan. Wah, bentar, Kong. Kalau saya lihat-lihat, engkau nggak berat-berat amat kayaknya. Emang keberatan gimana maksudnya? Untung sama gua tuan mana? Wah, oh, itu. Ya, anak TK juga tahu jawabannya, Kong. Ya, Tuan Kong Mingan lah. Kenapa sama apa untung diangkat jadi yang dituain di sini? Oh, kalau itu maksudnya bukan dilihat dari segi umur, Kong. Tapi dari segi ilmu. Lu mau bilang untung lebih pintar dari gua? Iya. Pelanggaran tuh, Bo. Maksud, Ngan. Lu kan lagi belajar ikhlas. Kalau begini terus, kapan lu bisa jadi tawadu? Bener tuh, Kong. Kata Mang Manta, engkong kan secara lebih tua daripada kita-kita nih. Seharusnya engkong mencontohkan kita-kita gimana caranya kita bisa tawadu. Gua nggak mau. Gua keberatan. Gua yang harusnya dituain di sini. Aduh, makin runyem nih masalah nih. Gua juga nggak mau tidur satu ruangan sama untung. Innalillahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Tom, Hah, iya, Bang. kita maafin aja dia, ya. Kita maklumin. Dia mau orangnya begitu, baperan, keras kepala. Kita kudu sabar. Yang penting kita harus doain dia supaya cepat dapat hidayah, ya. Iya, Mang. Insya Allah sih saya sabar, Mang. Sama Mang Manta juga saya sabar kok. Secara kan Mang Manta mau Mingan kelakuannya 11-12. Maaf, Mang. Bercanda. Iya, gue tahu, bercanda. Kagak salah lagi Bang Apoy, itu Madut. Madut. Gua udah duga begitu, Nal. Dia sampai berani sentuh kontrakan, Poy. Iya, Mat. Gua akuin. Gua lagi emosi. Mama Utun sampai shock. Anak gue Utun sampai nangis-nangis. Bisa aja gue gulung, Madut. Allahul musta'an. Bisa aja tadi. Cuman gue pikir waktunya belum pas. Kita bikin perhitungan sama Madut, Bang Apoy. Jangan. Kita serbu markasnya kita. Jangan dan jangan. Tolong bantu gue dan bantu kita semua. Iya, gue ulangin lagi. Gue emosi. Cuman sekiranya gue punya cara tersendiri untuk ngatur emosi gue. Ya karena gue paham, gue juga manusia yang manusiawi. Ketika gue emosi, cukup gue salurin sama genggaman tangan gue. Ketika emosi itu udah reda dan gue udah puas, tinggal gue lepas. Dan gue gak mau bikin keputusan saat gue tengah marah. Kalau emang dengan cara kita yang sabar sesabar-sabarnya bikin mereka tobat, kenapa enggak kita lakuin? Sabar, dan sabar. Sekalipun sabar kerap kali diiringi oleh rasa sakit. Ya, itu ujian kita. Gue tegur diri gue sendiri. Tapi semata-mata semua ini kita lakuin buat dapat ridha Allah. Mat, lu tolong bantu gue ya buat jagain untung malam ini. Siap, Poy. Nah, dan
tolong gua juga buat lu pantau si Kiting, Abor, dan Madut. Siap Bang Apoy. Siap. Lu tetap awasin Genjing, Ki. Siap Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Taang. Rek, Acung lagi keluar lagi nganterin pesanan. Iya Bang, makasih ya. Sama-sama. Rosa, saya mau ke belakang dulu ya, nganterin pesanan madu. Punten Bang Paang, tapi Rosa aja yang anter. Saya aja, sekalian saya mau ngecek gudang. Oh iya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk, Rek. Rek, Gue mau lanjut baca dulu nih Rosa, kisah Rasulullah. Waktu Rasul diserang di kota Taif. Ternyata sedih juga ya bacanya. Masya Allah. Rosa seneng banget deh, Rek. Soalnya kalau di pondok, pas pelajaran Sirah Nabawiyah, kamu teh suka tidur. Iya sih, habisan gue berasa didongengin, tapi nggak ada yang nyangkut di kepala. Punten, emangnya kenapa kamu teh bisa tertarik, Rek? Gara-gara penasaran. Ini loh Rosa, temen gue si Soleh, waktu itu dia sempet cerita. Ceritanya dikit sih, tapi pas gue dengerin, guenya penasaran karena menarik juga ceritanya. Oh, Soleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Haji, tolong buatin kopi ya. Iya. Bentar ya. Gimana caranya kita tahu tobat kita udah diterima sama orang-orang Genjing? Biar gue nggak dicurigai terus. Kal, lu harus tanya diri lu sendiri, lu udah ikhlas apa belum? Karena harusnya lu lebih mengharap taubat itu diterima sama Allah, Kal. Itu yang terpenting. Lu biarin aja, cuekin aja omongan orang. Yang tahu niat lu untuk taubat itu cuma lu sendiri dan yang ciptain lu, Allah. Tapi kan gue kesel kalau orang Genjing masih sering curiga sama gua. Itu cuman ujian doang buat lo. Cara ngadepin ujiannya pakai ikhlas dan sabar. Karena selain ikhtiar, lo harus pakai ikhlas lo sama sabar lo. Vi, maaf. Gue angkat telepon dulu ya. Silakan. Assalamualaikum, Kek. Kakek. Ini gue Kiting, Bang. Ketoprak. Oh iya. Nanti gue beliin, Kek. Siapa yang mau bilang ketoprak? Bang, ini gue. Lu. Ada. Bang, gue cuma mau ngasih tahu lo kalau si Untung udah di musola Genjing. Nah, si Madut lagi ngincer tuh duit haram yang dibawa dia. Kalau lo mau, sikat si Untung. Jangan kasih kesempatan buat Madut ngambil duit haramnya itu.
Ya Bang? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakek minta dibeliin ketoprak. Iya beliin lah. Iya. Gua ratain juga tuh kontrakan Apoy. Guru, gimana kalau kita culik Untung saja, Guru? Bodoh. Untung pasti jagain. Nah, suruh Jamet nyamar aja, Guru. Jadi murid dia. Lo mau tutup sekarang, Kal? Iya. Ini kan masih siang. Gua ada urusan. Urusan apa? Gua ikut lo. Gua harus yakin. Lo nggak lagi punya rencana sendiri. Sakit Mbak Yanti, gara-gara yang tadi. Pakein beras kencur, biar hilang sakitnya. Iya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada kenapa ini? Is, tadi Apoy diserang sama preman, Is. Innalillahi, Bang Apoynya? Alhamdulillah, Mas Apoy enggak kenapa-kenapa. Tapi Ismet yang apa-apa Mbak Yanti. Nanti kalau premannya balas dendam sama Ismet gimana coba? Udah, jangan dipikirin, ntar jadi sakit lagi lo. Mak, Duk, nyon sewu. Ampun, Wiwi, ini meja buat dagang, Wi. Ngapain lu taruh tadi ginian? Oh, lu sengaja biar orang kagak beli, dianggapnya gue jorok gitu. Kebangetan banget lu jadi orang, lu mau gua sirik, lu mau gua. Trikis, Mak tak kasih tahu. Peralatan ini, Mak, ini semua itu bisa dipakai untuk senjata. Senjata untuk melawan preman-preman itu kalau mereka datang lagi ke sini untuk menyerang kontrakan, Mak. Mak, kita harus menegakkan keadilan. Untuk itu kita harus angkat senjata. Kalau Mak nggak mau angkat senjata, mendingan Mak angkat kaki. Enak aja, gue disuruh ngangkat kaki. Ini kontrakan gua, yang bayar gua. Emang yang bayar lo? Saya belum selesai ngomong, nggak usah cerikis. Mak, kita itu sebagai warga kontrakan harus bersatu padu untuk melindungi wilayah kita sendiri. Dan juga kita harus melindungi Mas Ismet dari serangan balas dendam preman-preman tadi karena sudah diusir oleh Mas Ismet. Ngono loh, Mak. Paham apa paham? Masya Allah. Bule! Ismet jadi terharu tahu. Bule perhatian banget sama Ismet. Ismet jadi pengen nangis, Bule. Psst, Mas Ismet. Mas Ismet kalau pengen nangis, nangis aja. Tuh, tandon air matanya udah penuh banget tuh. Ini bintit, Bule. Bule? Apa ya? Pokoknya kita harus serang. Mikir, Wi. Nyerang. Pakai ginian nih, pakai sapu gitu, pakai gituan, preman kagak bakalnya takut, Wi. Itu mah buat ngeduk sampah. Justru sebaliknya, Mak. Sambil menunggu preman-preman itu datang, Mak kan bisa nyapu-nyapu halaman dulu. Wi, gua kagak nunggu